Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Rianti dengan NIM 56. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester dari TSF 3 yang nomor 1, yaitu jelaskan pengaruh rute intravena, intramuskular, dan subkutan terhadap proses absorpsi obat dan cara formulasinya. Jadi di sini ada gambar untuk bagaimana cara menyuntikkan secara intramuskular, secara intramuskular, secara subkutan, secara intravena, secara intradermal, terus bagaimana cara penyuntikannya. Selanjutnya rute intravena. Di sini pada pemberian intravena yaitu obat menghindari saluran cerna dan menghindari metabolisme first pass oleh hati. Nah, rute ini diberikan suatu efeknya itu cepat dan itu langsung ke dalam sirkulasi. Nah, pada intravena ini tidak ada fase absorpsi, jadi dia langsung masuk ke onset of action-nya. Untuk bioavailabilitasnya itu dia 100%. Nah, untuk obatnya itu harus berada dalam lautan air bila emulsi partikel minyak itu tidak boleh lebih besar dari ukuran partikel eritrosit. Sediaan suspensi itu tidak dianjurkan untuk sediaan rute intravena. Nah, selanjutnya ada rute intramuskular. Nah, rute intramuskular di sini dia tidak secepat intravena, tetapi secara kuantitatif hasil absorpsinya itu baik. Bioavailabilitasnya itu 80-100%, tidak seperti intravena yang 100%. Obat-obat yang diberikan secara intramuskular juga harus berupa larutan atau suspensi obat. Nah, larutan obat dalam air ini lebih cepat diabsorpsi daripada bentuk suspensinya. Lalu obat-obat tertentu pada pemberian intramuskular ini tidak terabsorpsi secara sempurna karena terjadi presipitasi yang menyebabkan redisolusi sangat lambat dan terjadinya fagositosis dari partikel obat. Selanjutnya ada rute subkutan. Nah, rute ini itu mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Nah, kecepatannya itu kecepatan peredaran darah pada subkutan dan sirkulasi regional itu kurang, sehingga kecepatan absorpsinya itu kurang. Dia itu lebih kurang daripada intramuskular dan intravena sebelumnya. Di sini absorpsinya itu dapat dipercepat dengan menggunakan hyaluronidase atau enzim yang dapat merusak mukopolisakarida dan matrik jaringan ikat yang mengakibatkan penyebaran obat terlarut dan percepatan absorpsi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi formulasinya yaitu ada ukuran partikel, yaitu ketidakseragaman ukuran partikel itu akan menyebabkan absorpsinya lama. Selanjutnya ada volume injeksi yang akan dibuat, itu volume injeksi intravena itu adalah lebih dari 10 ml, untuk rute muskular itu kurang dari 3 ml, dan untuk rute subkutan itu kurang dari 2 ml. Nah, tipe bentuk sediaan yang ketiga itu ada tipe bentuk sediaan dan kelarutan partikel. Nah, untuk sediaan injeksi dan zat aktif yang tidak larut dalam air, maka diformulasikan menjadi emulsi, suspensi, atau pelarut campur, sehingga tidak boleh diinjeksikan dengan intravena. Jadi, kalau misalnya untuk sediaan partikel yang tidak larut air itu dijadikan emulsi, tapi tidak boleh dilakukan dengan rute intravena. Jika sediaan ingin diinjeksikan melalui rute intravena harus menggunakan pelarut air karena sediaan langsung menuju darah. Jadi jika ingin menggunakan rute intravena itu harus digunakan pelarut air karena rute intravena itu langsung masuk ke peredaran darah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi formulasinya itu ada pH dan osmolaritas jumlah injeksi. Jika sediaan injeksi melalui rute intramuskular atau subkutan, sebaiknya pH sediaan injeksi harus disesuai dengan pH fisiologis, yaitu 6,8 sampai 7,4. Karena jika terlalu asam atau terlalu basah, itu dapat menyebabkan sakit dan kerusakan jaringan. Sebaiknya tekanan osmosis juga harus dibuat mendekati cairan tubuh manusia. Selanjutnya, dan terakhir ini ada bahan tambahan yang digunakan. Untuk pemilihan bahan tambahan itu harus sesuai dengan karakteristik bahan aktif sediaan injeksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.